Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib di Salat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat ke-102 dari surat Al-Baqarah kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 99 sampai ayat 103 itu dibahas dalam satu topik. Karena ini masih bicara tentang orang-orang Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat 97, 98 kita bahas, sudah sempat kita singgung bahwa Bani Israel dimulai beberapa ayat sebelumnya sampai ayat 97, 98 sampai ayat yang sekarang kita akan bahas, itu sudah bicara Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya orang Yahudi Madinah. Di antara yang sudah kita bahas di ayat 97, 98, orang Bani Israel Yahudi Madinah menunjukkan ketidaksukaan atau kebenciannya kepada sebagian malaikat Allah, sebagian malaikat yang diutus. Di rupanya berkembang di kalangan Bani Israel itu sebuah pandangan yang kemudian menjadi keyakinan. Jadi pandangan, paham kita itu kemudian bisa menjadi sebuah keyakinan. Itu ada yang berasal dari Allah. Artinya keyakinan itu
sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ada yang sumbernya sebenarnya dari pemahaman kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya paham yang menyimpang, yang itu diceritakan oleh Allah di ayat 97. Orang Bani Israel itu tidak suka atau membenci malaikat tertentu. Dalam riwayat yang terkait dengan turunnya ayat tersebut itu malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah SAW, kok iso nggak senang? Karena malaikat Jibril itu kan hanya bawa perintah gitu ya. Yang disenangi malaikat Mikail. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun. Ternyata dialog Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi Bani Israel dari kalangan Yahudi Madinah tidak berhenti di situ. Di ayat 99 dan ayat 100, orang Bani Israel itu masih, jadi orang-orang Yahudi Madinah itu masih mengelak tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, yang kamu bawa itu kami kok gak patut kenal, gak ono. Yang kamu ajarkan itu kok kami gak tahu. Bahkan namamu kami gak tahu. Itu ungkapan yang keluar dari mulut mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illal fasiqun. Sungguh benar-benar wahai Nabi Muhammad SAW, kami sudah turunkan kepadamu untuk menjadi bukti bagi mereka ayatin bayyinat, ayat-ayat, tanda-tanda yang baik itu ajarannya, baik itu ketika Nabi Muhammad SAW diuji dengan pertanyaan yang mereka bisa jawab. Gara-garanya kan mereka mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini dijawab, pertanyaan ini dijawab, pertanyaan ini. Yang terakhir, tiap Nabi itu selalu didampingi oleh malaikat. Sampai niku sing dampingi sapa? Malaikat Jibril ya itu. Itu gak cocok. Gitu kan. Awalnya kan begitu. Termasuk nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut mereka enggak ono disebut nama Muhammad itu, yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijawab ketika mereka ternyata mengelak atau mengingkari apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari, maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab mereka. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijawab di surat Al-A'raf 150. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sebenarnya sudah ditulis namanya di kitab mereka itu sudah tulis. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi
yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi nama Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di kitab Taurat, di kitab Injil. Jadi kalau mereka mengatakan nggak ada, itu disebut oleh Allah, wa ma yakfur biha illal fasiqun. Nggak mungkin ada yang mengingkari kecuali memang orang-orangnya adalah orang yang fasik. Mereka itulah oleh Allah di ayat 101 itu dijelaskan. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ini ayat 101. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat 100 ini. Ayat 101-nya disebut walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jadi sudah dinyatakan sejak awal oleh Allah baik di ayat 100 maupun ayat 101. Nah, ayat 100 ini bertahan sampai sekarang. Apa itu? Awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Setiap mereka membuat perjanjian, pasti kemudian perjanjian itu akan diingkari, dibuang, diabaikan. Ya, dibuang nabadhahu fariqum. Kayak sak niki niku. Ya, senjata-senjata dari ini senjata. Tapi ngebomnya tasik terus. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dinyatakan awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun. Gampang alasannya orang-orang itu ya yang buat perjanjian kan biasa ya kan enggak kan. Nah, sebagian yang lain itu mengabaikan, mengingkari perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat 101 juga sama. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Mojok mana perjanjian itu dengan Uang kitab Allah Subhanahu wa taala saja mereka taruh di belakang. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Jangankan dengan manusia, kitab Allah saja itu dilempar ke arah belakang mereka, ke arah punggung mereka, artinya tidak diindahkan. Maka Allah menambahkan sifat mereka di ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Baik, orang-orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan. Ya, apa istilahnya? Sejarah atau riwayat ya, tabiat mereka itu. Apa itu? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Bani Israel dulu itu mengikuti apa yang dibacakan, apa yang dibawakan oleh para syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Allah menegaskan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Sama sekali Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu adalah setan-setan. Walakinna syaitan. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasas syihr. Jadi orang-orang Bani Israel itu pernah mengikuti ilmu yang sebenarnya diajarkan, yang sebenarnya dibacakan. Sebagian tafsir menyebut ilmu itu ditulis oleh orang namanya Asib bin Barqiyah atas perintah setan. Ilmu apa? Ilmu. Jadi setan itu nek kit biyen sampai sakniki yang diajarkan adalah ilmu sihir. Masuk dalam kategori ilmu sihir ya ilmu dukun. Enten bukunya, enten kitabnya. Dalam sebagian tafsir disebutkan yang dulu
Ya, bagian nerima ilmunya setan itu namanya asif bin Barqiyah. Nah, kemudian itu diklaim no. Diklaimkan itulah yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman itu ngomong kali jin sakit, ya, ngomong kali ifrit sakit, ya, ngomong kali hewan sakit, ngomong kali semua makhluk Allah atas izin Allah itu sakit. Dan karena itu bisa perintah mindah istana Ratu Bilqis cepat sekali kan itu. Semua tunduk. Suatu saat pas Nabi Sulaiman pergi, ilmu yang diajarkan oleh tukang-tukang sihir, maaf, tukang sihir apa? Jin yang dan setan itu kemudian ditulis atas atau lewat orang namanya Asib bin Barqiyah. Terus tulisan-tulisan itu dimasukkan di bawah sajadahnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman datang, wong yang mboten dikandani. Nabi Sulaiman juga karena tidak diberitahu Allah Subhanahu wa taala ya juga tidak tahu kalau di bawah singgasananya, di bawah bagian menyatakan di bawah sajadahnya itu ada mantra-mantra. Cuma dipakai ngeklaim. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, ya orang yang menentang itu diberi argumen. Ayo coba di bawah sajadahnya Nabi Sulaiman ya, banyak mantra-mantra. Masa ilmu begini ini kufur? Masa ilmu diajarkan jin itu kafir? Enggak lah. Kalau kafir Nabi Sulaiman dulu yang kafir, oh dia yang ada. Maka Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Kata Allah, bukan Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang kafir. Nabi Sulaiman gak apa-apa, ilmunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saking apa nih? Kalau sak mungkin mukjizat yang seperti itu, saking sakti ini kan. Orang kemudian diajari oleh setan. Iku ilmune ngene lho. Nah, gitu. Itu ilmu Nabi Sulaiman. Maka Allah menegaskan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman bukan Nabi Sulaiman yang kafir, ilmunya semua dari Allah. Walakinna syayatina kafar. Tetapi setan-setanlah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihab. Setan-setan itulah yang mengajarkan sihir. Rame orang-orang. Kata orang-orang yang cenderung dengan setan, dengan jin, orang fasik. Wah iya iki ilmu Nabi Sulaiman ternyata ini podo, kan gitu ya. Jadi gampangannya fitnah itu dimunculkan oleh setan, oleh jin. Ya, selama bertahun-tahun Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah mukjizat menguasai bangsa jin. Bangsa jin itu rodok oro. Oro semua ada dalam pantauan Nabi Sulaiman. Ya. Sekelas ifrit pun tunduk atas izin Allah di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Oh, benar. Buat fitnah. Ya. Bahkan ada kisah ketika Nabi Sulaiman wafat itu, ya,
di singgasananya nggak tahu jin itu. Ya, karena wafat dalam keadaan duduk di singgasana. Ya, baru diketahui setelah beberapa waktu tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan rayap, barulah tuh ternyata Nabi Sulaiman nggak ada jin itu, wah tuas, ya, tuas, wedi, kan gitu ya. Gitu. Dan jenengan jangan bayangkan yang sekarang tuh ilmunya bukan begitu, medeni jin mboten ngoten, tapi pada saat itu cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan bangsa jin di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman ya begitu. Itu juga menunjukkan bahwa jin itu ya gak ngerti-ngerti teman ya. Tapi mereka membuat menyatakan bahwa mukjizat kalau bahasa kita. Saktinya Nabi Sulaiman itu ya mergo dukungan sihir atau ilmu. Ya ini itulah yang kenapa disebut Bani Israel itu melok. Podo belajar, semua belajar sihir. Sihir nek gak oleh Nabi Sulaiman ya kafir. Kenyataannya Nabi Sulaiman bahkan menyimpan kitab atau tulisan tentang mantra-mantra sihir. Maka Allah menjawab, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ketika Nabi Sulaiman itu wafat, itu kesempatan setan untuk memperkuat argumen mereka bahwa Nabi Sulaiman itu mengikuti ilmu sihir. Ya, secara gampangannya dalam bagian riwayat sebutkan setan itu kemudian mendatangi kelompok orang Bani Israel mengatakan, "Hal adullukum ala kanzin la ta'kulunahu abadan?" Qalu na'am, fadhahaba ma'ahum fa'arahumul makan alladhi tahta kursihi fahafaru fa'aqama nahiyatan wa qalu lahu udnu wa qala la a'dur illam tajiduhu faqtuluni wa dhalika annahu lam yakun ahadun minasyayatin yadnu minal kursi illa ihtaraqa fahafaru wa akhraju bil qalbi. Setan mengatakan, maukah maukah kalian orang-orang saya tunjukkan sebuah kanzun, nama kanzun, sebuah harta karun, dan harta karunnya, harta simpanan, ya, yang nggak akan habis buat kalian. Mau, maka ditunjukkan tempat itu ternyata di bawah kursinya, ya, yang pernah diduduki, ditempati oleh Nabi Sulaiman. Itulah mereka meletakkan kitab-kitab, meletakkan buku-buku mantra sihir. Sehingga setan kemudian menunjukkan buku itu, kemudian mengatakan, dulu Nabi Sulaiman itu kok bisa mengikat, bisa mengendalikan jin, mengendalikan manusia, mengendalikan setan, mengendalikan burung. Ya, itu semua ya dengan kitab. Sehingga tersebarlah berarti ilmu Nabi Sulaiman. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim ya, dua malaikat untuk membersihkan nama Nabi Sulaiman. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini Babila Harut wa Marut. Akhirnya Allah mengirim dua malaikat ke negeri Babil, Babilonia. Babilonia niku sakniki Irak, yaitu negeri ya yang dulu juga di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Palestina itu Sulaiman itu di Palestina kekuasaannya sampai satu Bilqis itu di mana? Ratu Bilqis itu kalau sekarang di Yaman. Ya, sampai Irak, jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu besar sekali. Nah, orang-orang yang mempercayai omongan setan-setan, itu akhirnya banyak belajar ilmu sihir. Termasuk yang paling banyak itu di Babil. Babil itu Irak. Irak sekarang, dulu Babilonia, sekarang Irak. Dan mereka yakin bahwa yang dulu dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu belajar sihir, belajar dari setan, belajar dari jin. Akhirnya Allah mengirim dua malaikat namanya Harut dan Marut. Pelajarannya apa? Malaikat yang dikirim oleh Allah itu mengajarkan ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka itu diperintah oleh Allah untuk turun ke masyarakat ngajari ilmu sing mirip-mirip ambek sihir. Ilmu dukun itu ilmu yang apa? Ya ilmu prakiraan. Jange ngene, jange ngene, jange ngene. Iki carane ngene, carane ngene. Tapi semua menggunakan ya, perhitungan gaib. Perhitungan yang tidak rasional bagi manusia. Tapi kalau malaikat Harut dan Marut, tidaklah mereka mengajari orang-orang kecuali ngomong ngeten kita ajarno. Tapi iki sebenarnya fitnah, ujian. Ma yu'allimani min hadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian bagi kalian. Kami datang ngajari, sampean tak ajari, tapi ini ujian. Jangan sampai kalian kafir. Maka orang-orang fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Akhirnya orang-orang belajar, ya apa carane ilmu misah wong karo bojone. Ya, ilmu sihir ngoten apa? Apa carane? Ya, secara gaib iso misah wong iku karo bojone ilmu apa? Nek ilmu nyidekno wong sing gak seneng jenenge pelet. Iki wong sing suami istri ya apa dirusak. Ngene carane. Wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawj. Dan meskipun demikian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan ditegaskan itu tidak mungkin bisa menimbulkan bahaya kecuali kalau memang diizinkan oleh ilmu ilmu sihir atau ilmu sihir. Baik menyatukan orang yang gak tahu ruh, gak tahu kenal, gak tahu ngerti, moro-moro seneng, atau memisahkan. Itulah yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Maka wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'u. Akhirnya mereka itu belajar ilmu yang justru menimbulkan bahaya bagi mereka dan sama sekali tidak mendatangkan manfaat.
Itulah kalau bahasa sekarang ilmu. Itu namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut menjadi senjata untuk mengembalikan keimanan orang-orang bahwa ilmu gaib itu enten. Bisa jadi di bawah pengetahuan Allah, semuanya di bawah pengetahuan Allah. Nanti di dalam surat surat Al-Jin itu dijelaskan sebagian sebagian apa di sini? Eh, pola kerjanya bangsa jin. Surat jin itu kan dimulai dengan ungkapan apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu. Kita buka dalam surat Al-Jin ya. Jadi sebagian tata kerja, cara kerja bangsa jin yang sebagiannya nanti mereka dimintai bantuan oleh manusia, jadilah mereka itu setan-setan, jadilah mereka itu yang bantu dukun-dukun itu diungkap sebagiannya oleh Allah cara kerja mereka itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu. Katakanlah Muhammad bahwasannya sebagian kelompok atau sebagian jin itu disebut orang atau tidak? Bukan orang ya. Bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan dengan seksama ayat Al-Quran, kemudian mereka akhirnya mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami sudah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Nanti dalam sebagian hadis, sebagian riwayat disebutkan bahwa sejak masanya Nabi Sulaiman, dunia perdukunan itu balik marak lagi setelah ditinggal oleh. Jadi setan-setan dari bangsa jin yang dimintai bantuan oleh dukun-dukun itu ya apa namanya, kebanjiran orderan. Wah, populer, famous, kecuali setelah kemudian ternyata diturunkanlah, maaf, diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran, balik mana muset mana. Bahkan di sebelah caranya apa itu? Apa jenenge? Terminal apa? Tip Amir. Surabaya. Ini kan itu masjid jin gitu. Itu tempat Nabi SAW ya mengumpulkan atau tempat berkumpulnya jin untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW menyatakan iman itu masjid jin. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu jin itu wis pokoknya banyak order ya, terkenal ilmu mana-mana kesohor dan kemudian baru munsrat mana ketika Nabi Muhammad SAW. Dan masjid jin itu tempat ngumpulnya jin kalau mau mendengarkan Rasulullah SAW
apa namanya, menyampaikan ayat-ayatnya. Itulah ayat pertama surat Jin. Mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sekarang sudah mendengar bacaan yang luar biasa. Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Yang Quran yang luar biasa ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus sehingga kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada isi Al-Qur'an. Dan karena itu walan nusrika birabbina ahada. Kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami dengan sesuatu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan Allah Tuhan kami yang paling tinggi itu sama sekali tidak memiliki sahibah, kak duwe bojo wala walada, tidak punya anak. Kemudian mereka menyatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Tapi ya begitu, di antara kami itu ono sing bodoh-bodoh, gampangannya mereka mengatakan begitu, safihuna. Di antara kami ada yang sufaha, yang jahil-jahil, yang bodoh-bodoh, yang kurang akal, itu mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan, wa anna dhonanna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan kami itu sajane wis ngira mestine manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta tentang Allah. Tapi ya begitu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tapi ya begitu realitasnya, ada sekelompok orang dari golongan manusia meminta pertolongan, perlindungan kepada sekelompok orang dari golongan jin, dan itu menambah dosa kesesatan. Jadi, nah kalau ini sakjane wong-wong niku jin apakah manusia itu tidak mungkin kok mau menyekutukan Allah. Cuma gara-gara kerjasama, itu sing masalah. Setan niku nek dijalui jin itu ya, setan dari kalangan jin. Kalau dimintai bantuan oleh manusia itu senenge ora umum. Wong jin itu di bawah manusia. Kok ada manusia minta bantuan, jin itu senenge ora umum. Jadi asline niku ngerti nek gak oleh tapi wis rabas mawon. Nah, sementara manusianya juga begitu. Ya, karena buntu wis liwat jin ya gak apa-apa bae, wis gak apa-apa ae kan gitu. Maka itu fazaduhum rahaqa, itu nambah dosa. Kalau sudah begitu maka mereka tidak akan, mereka jin maupun manusia sama. Akhirnya mereka itu nek wis kebablasan, mereka mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan mereka nanti. Nah, caranya ya Allah kalau sudah melampaui batas begitu. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Akhirnya jenenge kebutuhan penggawean, ya, tuntutan pekerjaan. Kami dari bangsa jin itu ada yang mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan, penuh dengan panah-panah. Tuntutan pekerjaan, gak apa resiko-resiko itu dilakukan oleh jin. Wong jin teni sekelompok dukun. Iki gara-gara no dukun biasanya makan, dalam sebuah riwayat disebutkan makanannya jin itu kotoran dan tulang. Terutama kotoran-kotoran yang berat, kotoran manusia, kotoran onta.
Maka ketika sahabat diminta oleh Rasulullah SAW, coba bawakan ini ya, saya apa begitu ya untuk istinja. Wah, ada yang dibawa batu kerikil maksudnya ya. Ada yang dibawa kotoran kering. Kata Nabi, ya jangan, ini jangan. Ini makanannya saudaramu dari kalangan jin. Itu tulang, itu makanannya. Lo kok dipakani kembang, seneng. Oh, seneng ya, Men. Seneng. Demi pekerjaan, kapan mana mangan kembang. Maka kata jin, wa anna lamasna samaa wa wajadnaha muliat harasan syadidaw wa syuhuba. Itulah cara kerja mereka. Jadi ilmu nikilah yang kemudian ini wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sungguhnya kami dulu namanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita-berita langit. Gara-gara Nabi Muhammad SAW, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu akan menjumpai api yang mengintai. Jadi sejak Nabi Muhammad SAW, wonten niku wis apati iso dilakoni. Angel pun akeh sing jaga, akeh sing maca Al-Qur'an. Sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Itulah rahasia ilmu sihir itu. Jadi bukan sihir. Saya sering mengatakan ilmu sihir itu podo karo ilmu talu. Ini ke dilungkas sono pendaftaran CPNS. Aku kenal wong pusat. Sampeyan bayar. Apa bedanya kali ilmu sihir? Podo sama. Mekanismenya begitu. Karena setan dan jin yang dimintai bantuan dukun itu sebenarnya nyegat berita, nyegat pengumuman. Kok saged? Ya karena bisa ke pusat langsung. Masalah nang pusat kono riwi ngarepe ruangan, gitu kan? Ya, gowo map, gowo iku, sampai ngintip-ngintip. Sampai lama kok ngintip-ngintip, gitu kan? Gitu. Itu urusan lain. Setengah kenal-kenal titik, gitu kan? Sing daftar CPNS wong desa karo apa-apa kan gitu. Sama seperti itu. Makanya diturunkan tadi namanya malaikat Harut dan Marut. Ilmu niku ngene tok. Jadi kalau bahasa sekarang screenshot niku pengumuman. Lho, aku sono iki draft pengumuman niku wis metu. Ngene. Kene ngono tok seberapa? Diambilkan screenshot draft akan ada pengumuman penerimaan CPNS. Yakin iya pengumuman gurung metu ki seru dhisik. Padha mawon. Ya, duduno wong iku ku jange ambek wong iku katene pisah tak duduno. Screenshot-e pun enten. Iya tukaran wonge, mari. Ya kan? Padahal apakah benar nanti akan berakhir seperti yang disampaikan urung mesti. Tapi wong kadung yakin dhisik. Akhirnya budal nang gone dukun. Mas, bojo kula iki kate njaluk macam-macam ya napa niki enak. Oh, setiap keluarga itu mesti ono gak cocoke. Di screenshot iki lho, enggak ono tukarane. Screenshot. Kok bisa begitu? Karena nasib kita itu setiap hari. Kata Rasulullah SAW bahwa tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan turun kepadanya dua malaikat. Illa malakani yang silani. Ono malaikat sing mudun bagian ngurusi kula panjenengan niku dina. Dadi ro iki jange oleh apa, jange oleh apa. Jang ini oleh jange oleh apa. Ini pun semerap dhisik. Gitu loh. Padha mek cah wau.
tak kandhani bojo sampean dilungkahkan diangkat pe hati-hati. Hati-hati macam-macam. Lu temenan macam-macam. Oh, sama untuk macam-macam loh. Dadakno 2 hari sebelum diangkat dicerai. Ono berita ngene iki. Kan iku nek gawe ilmu dukun lah. Ngoten wae. Sama ilmu jin itu kan mengambil pengetahuan wana kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i wa may yastamil an yajid lahu shihaban rasada. Kami itu ya biasanya mangkal duduk di tempat-tempat duduk di langit itu untuk mencuri dengar, berarti mangkal ya padha mek calo mangkal nang kantor pusat ya riwari gitu kan. Gowo map apa sampean? Mboten Pak. Sing gak kenal, sing kenal apa niku. Iki lho ya apa iki lebokno iso ae. Ngoten. Padahal hasil tes burung. Sampai ngoten. Itu ilmune jin ditiru ilmune calo gak resmi ngoten iki. Calo gak resmi. Calo resmi iki jenenge pegawai petugas ya. Calo gak resmi ngoten-ngoten iki. Ilmune motong-motong berita, motong-motong ya wis gampang, pokoknya ono ongkose. Ya ilah. Itu ilmu ilmu jin itu. Dan mereka, loh masalah nanti ketangkep ya resiko, Pak. Ya, Pama yastamil an yajid lahu syihaban rasada. Masalah resiko, dipanah api resiko. Resiko pekerjaan. Masalah calo ditangkap resiko pekerjaan. Jadi ilmu jin itu ya bukan karena hebat, ya karena aku mau motong berita. Itu saja. Dan berita itu didistribusikan setiap hari. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbilul amra minas sama'i ilal ardi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddu. Bendino Gusti Allah niku ngurusi urusan kita. Dari langit itu diturunkan urusan kita. Kamu jono sakmene ya. Si fulan oleh sakmene, si iki kate nang kene diturunkan bendino niku. Cuma sama jin itu dipotong beritanya. Iya wong iki kate iku. Nah, itu sebagiannya dikabarkan. Sampean kok sanging kok ketemu wong iki lho temenan, sanging ketemu. Padahal ketemu itu apa manfaatnya, apa kemudian akan memberikan manfaat yang besar atau justru membahayakan, enggak jin itu. Pokoknya cuma ngutip sedikit informasi, gitu informasi ini. Sampean percaya mari. Satu yang benar liyane goro kabeh. Mangkane sampean nganut iki kok ngene. Iku baru goro, maka kata Rasulullah SAW di antara apa yang disampaikan oleh setan dari kalangan jin ya yang dimintai bantuan oleh dukun-dukun itu satu kebenaran campur 100 dusta. Yang di screenshot berhasil dipotret dikit itu sing bener. Ya bener, tapi keadaan sesungguhnya seperti apa nggak tahu dia. Karang mana. Ilmune ngoten niku kurang luwih. Dan ngoten niku kok sik digawe mawon. A'udzubillahi min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, salam.